Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat dimudahkan untuk bermajelis, serta nikmat diberikan kesempatan oleh para suami kita, anak-anak kita untuk bisa keluar rumah mencari ilmu, dan diizinkan yang semoga saja ilmu yang kita pelajari bersama mendapatkan manfaat bagi diri kita dan juga bagi keluarga serta lingkungan kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga saja kita menjadi bagian dari umatnya yang kelak mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa yang sepertinya baru saya lihat. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga menjadi pembuka silaturahmi yang baik yang bisa menjadikan kita bersama-sama belajar. Coba kalau di belakang penuh boleh agak ke depan. Boleh ke depan lagi. Ini biar semakin akrab kita. Dibuat nyaman. Karena kalau belajarnya nyaman, dengan posisi nyaman, insya Allah tuh lebih betah duduk. Alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya banyak mengambil pelajaran di pekan-pekan kemarin tentang bagaimana, kan saya sering bilang ya, kalau belajar apa-apa itu biasanya ada ujiannya, teorinya udah dapet nih, maka ketika diuji bagaimana. Maka kemarin ketika kita ngobrolin tentang overthinking, tentang bagaimana kita sering-sering mengubah khawatir menjadi doa, kalau izinkan banyak peristiwa yang harus saya buru-buru switch untuk bisa saya jeda dulu, nikmati dulu, pelan-pelan mencari hikmah, apa pesan cinta Allah di balik semua kejadian yang menimpa saya. Jadi sebenarnya bukan tentang sekedar proses memindahkan data yang gagal, karena aslinya saya memang gaptek ya. Jadi karena nggak betah di counter lama-lama, jadi saya cuma bilang nanti saya pindahin sendiri WA-nya. Kayaknya kalau pindahin WA mah gampang, ntar tinggal uninstall terus dipindahin SIM-nya kan. Iya kata abang itu, dipindahkanlah, saya di rumah saya pindahkan sendiri. Jadi iPhone yang ini kalau jatuh, kamera depannya itu retak Bu, jadi kalau pakai kamera depan gini agak berbayang. Kan kalau cewek mah kamera depan bermasalah serasa bikin alis tanpa bercermin ya katanya gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa berfungsi. Maka saya coba pindahkan di rumah. Kata saya, kok tumben prosesnya cepat, nggak pakai ada pencadangan pesan. Oh ternyata jadi dianggap daftar baru, akhirnya kosong semua blank. Jadi malah si kakak yang bilang, ibu tadi gimana ini prosesnya, emang gimana, emang nggak dicadangin dulu, emang nggak, dia yang heboh. Ya udah nggak apa-apa sih Kak, berarti kan memang benar apa-apa yang sudah terjadi lupain, biar ibu nggak melulu melihat yang lalu-lalu yang seharusnya sudah nggak usah dilihat. Karena di situ tuh ada beberapa kejadian yang saya simpen, yang nanti itu kalau ada apa-apa saya bisa ngingetin lagi, tapi dulu pernah nih itulah ini. Tuh saya aja masih begitu Bu ya, Masya Allah. Maka katanya yang menjadi peristiwa mengecewakan biar tidak usah kita ingat-ingat, yang menjadi peristiwa yang
menyenangkan dan membahagiakan, semoga Allah takdirkan untuk terulang kembali. Udah, tinggal begitu aja. Maka alhamdulillah handphone saya yang baru dengan press juga data-data yang baru, jadi masih minim, alhamdulillah. Dinikmati itu saja. Nah, ibu-ibu dari bangun tidur hari ini, apakah sudah ada satu keinginan yang terbesit di hati ibu? Ada? Satu apa banyak? Banyak. Manusia mah banyak pengen ya. Dan kita yakin enggak itu akan terwujud? Insyaallah, masya Allah. Ya, harus yakin ya, harus yakin gitu ya, harus yakin. Kita yang namanya manusia selagi kita masih hidup pasti punya keinginan. Keinginan pribadi, keinginan untuk orang-orang yang kita cintai, dan keinginan secara umum yang mungkin kita berharap bisa menjadi bagian dari orang yang bisa mewujudkannya. Tapi kita kembalikan lagi. Kalau kemarin kunci hidup tenang adalah cuma ada 3 ya Bu. Yang pertama, jangan menyesali masa lalu. Yang kedua, nikmati dan syukuri hari ini. Yang ketiga, jangan mengkhawatirkan masa depan. Cuma itu aja. Maka ketika kita berkeinginan, ketika kita punya keinginan, artinya keinginan itu kita lakukan atau kita rencanakan di hari ini, yang belum tentu terjadi, ya kan, belum tentu terjadi. Maka kejadiannya itu adalah tetap skenario Allah yang terbaik, ya, tetap skenario Allah yang terbaik. Pun ketika pernah nggak ibu punya keinginan yang jelek-jelek? Gak ada ya. Pernah nggak gini Bu, aduh, aku di tabungan punya uang banyak nih, alhamdulillah kemarin dapat gaji ke-13, 14, 15, 16, jadi semua ada 35 jutaan. Mudah-mudahan besok siang ada yang nipu saya. Gak ada yang gitu kan ya? Gak ada. Maka kepengennya apa? Yang baik-baik ah. Kayaknya ini bisa nih, nanti saya investin. Kemarin ada pesanan rendang sekian kilo, ini. Nah. Terus ada lagi pesanan ini. Udah, semua itu yang kita rencanakan biasanya yang baik-baik. Tapi qadarullahnya nih, besokannya ternyata ada saudara kita yang nangis karena anaknya harus dibantu karena menghilangkan motor orang, kalau enggak nanti dia masuk penjara, misalnya kayak gitu-gitu ya Bu. Ternyata sudah dibantu sama kita, begitu udah dibantu ternyata motornya itu digadein sama saudara kita untuk narkoba. Ini misal Bu, kan misal kan, karena kalau rencana mah kita biasanya keinginan mah yang baik-baik ya, maka ternyata terjadi qadarullahnya seperti itu. Maka besoknya jadinya gimana Bu? Yang kita ingat-ingat itu pasti wajahnya saudara kita yang kemarin ngeluh-ngeluh ke kita jadi kesel melulu. Ingat lagi wajah keponakan kita, udah ditolongin, walaupun dia bilangnya nanti saya cicil bayarnya. Kalau tahu gitu kan gak aku pinjemin, udah macam-macam ya buat kitanya. Maka Bu, mengingat-ingat manusia itu penyakit, dan mengingat Allah adalah obat. Pernah nggak Ibu, yang misalnya nih Bu, Ibu pernah ada kasus suaminya tergoda perempuan lain, qadarullahnya Ibu tahu perempuannya. Setiap kali ingat sama perempuan itu, Ibu menjadi tenang hatinya. Ada yang begitu? Bukun, alhamdulillah Bukun, pas abis curhat kemarin saya tenang, alhamdulillah. Kenapa? Ternyata setelah saya ingat-ingat sehari 3 kali wajah tuh perempuan, saya semakin tenang. Nggak ada ya. Yang ada juga semakin enak, semakin sakit hati kita. Karena itu Bu, karena apa? Tapi justru pikiran kita seringnya mengingat-ingat manusia. Ada kata Rasul apa? Zikrunasi da, mengingat manusia itu penyakit. Wa zikrullah dawa. Dan sementara mengingat Allah itu obatnya. Maka setan mah udah janji tuh Bu, sama Allah udah janji, setan akan menggoda manusia dari depan, dari belakang,
dari samping kanan, bukannya nih tapi ya, dari samping kiri. Majuan Bu, ternyata di luar banyak. Kasihan kalau nanti sampai keluar pagar Bu. aja depan aja. Itu setan yang janji untuk menggoda dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Maka ketika kita sedang berusaha di taraf ridho, ketika kita sedang berusaha di taraf ikhlas, ketika Allah takdirkan kejadian yang mengecewakan hadir di kita, setan ganggu kita untuk mengingat yang di depan kita, yang di belakang kita, yang di kanan kita, yang di kiri kita. Artinya apa? Mengingat sekitaran manusia yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sakit hati, untuk ingat-ingat itu. Ada nggak Bu? Nah, area sterilnya adanya di mana Bu? Adanya di atas. Ya, makanya setan nggak bilang mengganggu dari atas, depan, belakang, bawah juga gitu. Tapi dari atas enggak. Karena apa? Di atas ada Allah. Tapi seringkali kita, ketika kita punya keinginan, ketika kita punya masalah, kita seringnya lari ke depan. Kita seringnya lari ke samping, ke belakang, ke bawah. Lupa ke atas dulu. Padahal itu area paling steril. Area di mana ada Allah yang menjaga kita, ada Allah yang melindungi kita, ada Allah tempat kita bersandar dan berserah. Jadi kalau mau apa-apa, ke Allah dulu. Bukan ke depan, ke belakang, ke samping. Karena bisa jadi ketika kita curhat sama orang, ya Bu, kalau Ibu curhat sama orang, lebih nyamannya curhat sama yang bagaimana Bu? Yang bisa tuh Bu? Yang menyimpan rahasia, terus bisa menasehati. Jangan malah ini ya, adu-aduan masalah ya. Ada Bu dicurhatin gitu, aduh gua kemarin abis ketipu ini nih 100 juta. Lu mau mending gua 150 juta. Jadi adu-aduan masalah malah kayak gitu. Ada juga yang begitu. Dicurhatin suaminya, tahu gak sih dia tega bener, padahal udah janji, lu mau mending suami gue kayak gini-gini, malah adu-aduan masalah. Ya, kita nggak curhat sejam, dia ngecurhatnya 1,5 jam. Ya banyakan dia pengennya kalau curhat yang bisa nenangin, kayaknya tadi yang bisa nasehatin. Tapi sebenarnya kalau kita curhat ke orang, yang poin pertama nih seringnya kita gini, pengennya kita cari temen pembela ya. Biasanya gitu, pengennya cari pembenaran di diri kita. Padahal kalau kita ingin memperbaiki diri, artinya kita harus sadar dulu bahwa ada yang salah. Karena kan kemarin dibilang ya, rumah yang diperbaiki itu yang rusak apa yang benar? Yang rusak pun di diri kita. Kalau kita mau memperbaiki diri, artinya kita harus ngaku dulu bahwa di diri kita ada yang salah. Salahnya selama ini kita sering-seringnya pengennya semua keinginan kita yang terjadi, semua keinginan kita yang terwujud, pengennya seperti itu. Nanti kalau kata Allah gini, emang lu siapa? Kalau digituin ya, kita lupa bahwa ada pengatur skenario terbaik di hidup kita. Terkadang anak kita suka salah persepsi ketika ada informasi sampai kepada kita, ada komunikasi yang sampai kepada kita. Salah penyampaian, padahal tujuannya mungkin seperti yang kita inginkan. Jadi dianalogikannya begini, Bu. Udah mau azan maghrib, anak kita main HP aja tuh Bu, main game. Kita pengennya sih anak sholat maghrib duluan, tapi biasanya si emak nih yang keluar gini,
HP terus, game terus. Itu sampai nggak Bu informasi yang ini disampaikan? Enggak ya, si anak bingung emang ngomong kayak gitu kan gak nyuruh sholat maghrib, tapi di pikiran kita pengennya tuh anak sholat maghrib karena udah azan maghrib. Yang keluar di mulut kita HP terus, game terus. Dari jam berapa coba? Dari jam 4:30 lo mama lihat dari tadi HP melulu sampai belum mandi. Giliran udah azan kamu buru-buru nanti mau mandi, susah dari tadi disuruh mandi merepet panjang. Sampai informasinya tuh nggak sampai. Padahal tinggal bilang kan sudah maghrib waktunya sholat. Seperti itu HP-nya disimpan dulu kalau mau ditambahin. Tapi seringkali kita menyampaikan informasinya berbeda dengan yang kita inginkan. Maka setiap kejadian yang Allah takdirkan kepada kita, analoginya seperti itu. Jadi apa yang Allah beri, seringkali kita nggak nalar nih apa maksud Allah. Aku tuh pengen jadi istri yang taat, jadi istri yang soleha, tapi kok ujiannya justru di suami aku. Kok kayaknya nggak nyambung. Kan kalau taat pengen biar enak gitu taatnya, misalnya sama-sama ya udah jam 3:30 mau salat tahajud nggak? Oh iya terima kasih ya dibangunin. Aduh itu makanya enak banget ya. Jadi proses ketaatnya enak banget. Tapi kenapa kok justru disuit sama Allah itu beda? Justru pasangan saya menjadi ujian hidup buat saya. Justru pasangan saya menjadi ujian sabar buat saya. Saya lolos di ujian orang tua, saya lolos di ujian anak, saya lolos di ujian ekonomi, tapi pasangan saya menjadi ujian buat saya. Ini kan bukan keinginan saya ya Allah. Terus kita terus nyecer nih sama Allah, ya Allah, jadikanlah suami saya suami yang saleh, yang mengerti kepada keluarga ya Allah, yang mampu menafkahi lahir dan batin ya Allah. Kita lupa fokus kita bukan pada orang lain. Kayak tadi kata Nabi kan ya, memikirkan orang lain itu penyakit, bikin kita sakit. Maka bukan ranah kita untuk memikirkan orang lain. Sampai ditanya gini, sudah pernah belum ibu-ibu berdoa meminta perlindungan dari hal-hal yang tidak mengenakan kepada diri kita dari pasangan kita? Kalau Sayyidatun Siti Asiyah itu kan berdoanya gini, ya Allah lindungilah aku dari amal-amal buruk suamiku. Jadi dia minta berlindung dari amal yang gak baik dari suaminya. Dia gak minta, ya Allah Engkau Tuhanku ya Allah, rubahlah Fir'aun menjadi soleh ya Allah. Tidak, karena tahu itu bukan ranahnya dia untuk meminta. Tapi dia bisa minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan buruk pasangan. Maka pernah enggak kita berdoa seperti itu, ya Allah jagalah hamba dari perbuatan zalim suami hamba ya Allah. Ya Allah lindungi hamba ya Allah dari perbuatan zalim tetangga hamba ya Allah. Kita minta perlindungan dulu baru kita doain. Ya Allah berikanlah hidayah kepada hamba dan kepada dirinya kita dulu. Karena jangan merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain sehingga kita fokus nih ngedoain orang lain. Ibu sadar nggak? Ketika kita mendoakan kebaikan buat orang lain, secara tidak langsung kita sudah menjudge orang itu salah. Ya kan ya? Jadi kan kita mikir, dia mah orangnya keras kepala, maka kita doain dia, ya Allah lembutkan hatinya, jangan jadikan dia keras kepala. Kita sudah menjudge gitu. Padahal bisa jadi bukan dia yang keras kepala, tapi hati kita yang keras, yang belum bisa menerima takdir Allah untuk mendatangkan dia sebagai ujian bagi kita. Ana urid, anta urid, wa anta khairu ma yurid. Saya berkehendak ya Allah, tapi engkau pun berkehendak, dan kehendakmu ya Allah itu pasti lebih baik buatku. Karena kita nggak pernah tahu kehendak Allah yang mana yang bisa menjadikan kita bisa lebih baik. Terkadang ketika banyak kebaikan Allah berikan kepada kita, istri itu justru menjauhkan kita dari Allah.
Tapi ketika Allah berikan banyak ujian, ketika Allah berikan banyak orang-orang hadir untuk membuat kita sempat kecewa dan sakit hati, kita jadi cinta sama Allah, kita jadi dekat sama Allah. Maka bisa jadi itu lebih baik buat kita, karena kenikmatan yang menjauhkan kita dari Allah dibandingkan dengan kesengsaraan yang membuat engkau dekat kepada Allah, itu lebih baik. Nah, ibu pengennya gimana, Bu? Pengennya dapat nikmat tapi dekat sama Allah gitu ya. Tapi sayangnya nggak ada pilihan ketiga, Bu. Jadi apapun yang Allah ridho, kita pun ridho. Kuncinya cuma di situ. Karena kalau di surat At-Takwir ayat 29, ma tasya'unna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada suatu kejadian pun di dunia ini kecuali Allah Tuhan semesta alam yang mengizinkan ya, bukan meridhoi. Artinya mengizinkan, Allah tetap mengizinkan kejadian yang berupa kejahatan, Allah mengizinkan kejadian yang berupa kebaikan. Jadi maka ketika Allah izinkan, kan di Perum ini mungkin ada sekitar 10 jutaan orang, tapi kenapa kok saya yang ketipu? Sekarang temennya, karena kamu mah orangnya lugu. Tapi kan yang lugu bukan cuma saya, banyak juga yang lain. Tapi kenapa saya yang kepilih, yang ketipu orang? Kuncinya tadi satu, karena Allah izinkan. Karena Allah izinkan. Oh, maka kalau ada apa-apa, ingatnya bukan ke manusia, tapi ingat lagi ke Allah. Ini Allah izinkan. Maka ketika kita gagal dalam suatu proses yang kita sudah prepare banget, udah dilamar, kita udah pesen wedding organizer untuk menikahkan anak kita misalnya, tapi qadarullahnya pengantin laki-lakinya nggak datang, itu luar biasa. Itu dia sakitnya, Bu. Itu luar biasa. Mungkin di pukulan pertama kita akan merasa sesak, mungkin di pukulan pertama kita akan merasa sedih, tapi ingat, jangan ingat manusianya. Dapat ilmu baru, Bu, ya ternyata nih hari ini saya. Jangan ingat manusia, bener loh. Kalau kita ingat manusia, yang ada sakit di kita. Maka ingatnya Allah. Maka ketika melakukan apapun, ingatnya udah Allah aja. Bahkan ketika orang-orang yang kita cintai berkali-kali mengecewakan kita, dan berkali-kali pula kita ingat lagi, padahal dia udah janji sama saya berkali-kali, bukan katanya dia mau berubah, dia udah janji. Itu kan berarti kita ingat manusianya ya, maka kita bolak-balik sakit. Maka kalau di switch kebalik, Engkau takdirkan ini terjadi ya Allah, apapun yang terjadi hamba hidup, apapun yang terjadi, semoga ada kebaikan setelah aku berhasil melewatinya ya Allah. Berfokus pada diri, bukan pada orang lain, bukan pada perlakuan orang lain. Kalau kata teman saya gini, itu mah PR banget ya buku. Ya iya PR. Kalau kamu udah enggak punya rasa seperti itu, terus bisa legowo terhadap sesuatu, pasti nggak diuji di situ. Kita diuji itu di mana yang kita belum lulus, ya kan ya? Kan kalau kita nggak lulus, ya pasti diuji lagi, diremet lagi. Nah, kalau ada beberapa kali ini ujian kok berulang lagi, belum pindah, artinya kita belum lulus di ujian itu. Maka sama Allah diingatkan lagi untuk memperbaiki biar kita lulusnya cum laude. Jadi ketika dapat masalah seperti itu, udah woles aja, udah santai aja, udah ini mah memang jalannya Allah. Saya nikmati, saya jalani, saya syukuri. Bersyukur ketika diberikan ujian itu, Allah kuatkan saya. Allah kuatkan dada ini, Allah lapangkan dada ini, Allah berikan orang-orang di sekeliling saya yang mensupport saya. Udah alhamdulillah, udah bersyukur.
bukan lagi berbicara tentang apa mauku, tapi tentang bagaimana aku ridho pada apa maumu. Tuh PR banget ya, bagaimana aku ridho pada apa mau. Karena apa? Di surat At-Tin ayat terakhirnya yang Allah sebutkan, ini surat andalan saya kalau baca salat sunnah ketika hati sedang galau, itu saya suka baca Al-Insyirah dan At-Tin. Di surat At-Tin ayat terakhirnya, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baiknya hakim, sebaik-baiknya penilai, sebaik-baik pemberi keputusan. Jadi ketika dalam sholat, ketika kita ada masalah yang membuat kita bingung, bikin kita kecewa, baca ayat ini, kita jadi yakin Allah itu nggak salah ngasih keputusan buat kita. Allah itu nggak salah ngasih ketentuan buat kita. Cuma kitanya belum tahu di mana letak keadilannya nanti. Kitanya belum tahu pesan cintanya Allah itu di bagian mananya. Tugas kita satu, cuma percaya apa yang Allah perintahkan. Cuma percaya, udah gitu aja. Cuma percaya yang Allah takdirkan. Ibu selama ini saking percayanya, ibu nggak pernah terlintas nggak di pikiran ibu pikir gini, kenapa sih sholat subuh itu harus 2 rakaat? Karena kita iman, kita ngikut aja bu, sholat subuh 2 rakaat. Kita nggak improvisasi karena subuh lagi seger-segernya badan, saya nambah jadi 3 rakaat biar makin afdol. Tapi karena kita punya iman, kita percaya bahwa itu yang terbaik dari Allah. Walaupun kondisi badan kita sedang dalam keadaan terbaik kita, salat subuh tetap 2 rakaat. Kita nggak protes. Seperti itulah kejadiannya. Ketika keinginan Allah yang terjadi kepada kita, maka bukan lagi protes yang kita kedepankan. Bukan lagi kenapa kok begini. Bukan lagi tentang ingat-ingat manusia yang dihadirkan Allah ke hadapan kita yang menjadi ujian buat kita, tapi tentang kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bersabar menghadapi ujian itu. Sabar itu panjang sepanjang hidup kita. Bahkan bu, sampai sakaratul maut pun kita masih dikasih pahala sabar. Sabar untuk melatih lisan kita untuk mengucap la ilaha illallah. Sabar untuk mungkin menahan sakit sakaratul maut untuk bisa menggugurkan dosa kita. Sampai di ujung kematian pun kita disuruh sabar. Maka ketika kita masih hidup dikasih sabar, ya nikmati. Jadi jangan gini, sabarnya sampai kapan pun saya masih harus sabar lagi. Sampai kata Allah cukup. Kalau sudah cukup berarti kita apa bu? Sudah tidur di alam kubur. Kalau di alam kubur mah gak ada sabar lagi ya bu, tinggal menikmati hasilnya. Ditanya sama malaikat Munkar dan Nakir, bukan nggak bisa bilang lagi kalau ditanya siapa Tuhanmu, karena yang menjawab itu bukan sekedar hafalan kita tapi iman kita. Jadi kita nggak bisa di sini alhamdulillah saya mah nanti kalau ditanya Munkar Nakir udah hafal, walaupun nggak pernah belajar bahasa Arab, alhamdulillah udah hafal. Man robuka, kalau robu itu berarti Tuhan, nanti aku jawabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuka, oh berarti itu nabi, aku nanti jawabnya Nabi Muhammad SAW. Mandini kak, apa agamamu? Aku agamanya Islam. Aku yang 3 itu aku udah hafal, insya Allah nanti lulus. Nggak bisa gitu. Semua yang menjawab adalah iman. Jadi maka ketika nanti ditanya di alam barzakh, di alam kubur, udah nggak pakai sabar gini. Sabar, saya lagi nginget-nginget dulu apa ya jawabannya, saya udah ngapalin padahal bareng-bareng, nggak bisa gitu. Maka sabarnya itu jadi dunia ini. Sabar yang terus-terusan sampai kata Allah, cukup waktumu untuk bersabar, aku panggil pulang.
pulang untuk menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nah, ketika nanti dihisab itu, orang-orang yang kita ingat di dunia, apakah bisa membantu kita, Bu? Enggak. Jadi rugi kan, Bu ya? Maka rugi menyimpan memori kepada orang-orang yang membuat kita sakit. Rugi kalau menyimpan memori kepada orang yang berjasa kepada kita, orang yang membuat bahagia kepada kita, bisa jadi itu menjadi pahala. Karena apa, Bu? Jadi kita jadi ngedoa, alhamdulillah saya dulu diberangkati umur sama si ini, alhamdulillah saya dulu dibebasin utangnya sama ini. Kalau diingat-ingat seperti itu menjadi doa dan menjadi girah, jadi semangat buat kita untuk bisa melakukan kebaikan seperti orang yang berbuat baik kepada kita. Kita mungkin niatnya mau ngambil pelajaran, jangan kayak dia mah ngeselin orangnya, ngeselinnya sambil gitu lagi ngomongnya, Bu, udah makin kesel gitu. Maka jangan ingat-ingat apapun yang tidak menguntungkan bagi kita, peristiwa apapun yang sudah berlalu. Tadi malam saya ngobrol sama adik ipar saya, itu luar biasa, Bu. Saya sering mengambil insight pelajaran dari obrolan-obrolan yang kalau secara logika, secara nalar masa begitu aja dia obrolin. Jadi dia bilang gini, gak usah itulah, kalau yang udah masa lalu mah gak usah dipikirin. Nanti kalau masa lalu itu menyedihkan, nanti yang ada kita uring-uringan. Sampai saya videoin dulu ya. Oh gitu? Iya, jangan dipikirin kalau masa lalu kan udah lewat. Oh iya benar juga. Kalau kejadiannya itu yang menyenangkan, sama, gak usah dipikirin juga, kan udah lewat. Itu dia bilang begitu, Bu. Ya benar juga. Berharap aja nanti kejadian yang membahagiakannya berulang lagi ya, Tante. Iya, yang dulu-dulu jangan diingetin. Aku aja udah lupa. Ya kamu apa yang diingetin? Ya alhamdulillah. Tapi itu, Bu, jadi pembelajaran buat kita, bener. Yang udah berlalu, mak gak usah diingat. Kalaupun Allah izin, kalaupun setan nih menghadirkan lagi, datang nih, Bu, orang yang bikin kita kecewa, itu setan langsung mikirin, itu kan yang dulu begini, lu inget nggak dulu gini-gini, datang dulu. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan ya istighfar, ingat-ingat semua kebaikannya, minta sama Allah kita dilapangkan hati kita, dilapangkan pikiran kita, dibersihkan pikiran kita untuk tidak merasa lebih baik dari orang lain. Kita berkehendak, semua kehendak kita menurut kita baik. Tapi kalau di surat Al-Baqarah ayat 216 kemarin kan Ibu lihat, apa yang menurutmu baik belum tentu baik bagi Allah, dan apa yang menurutmu tidak baik bisa jadi itu baik bagi Allah. Sakit aja ya, Bu, bisa ya, menurut kita sakit kayaknya jadi nggak bisa kemana-mana, sedih terus, makan apa-apa nggak enak, maunya cuma bisa minum air kurma aja misalnya, seperti itu. Menurut kita, dalam pandangan kita itu nggak baik, tapi bisa jadi itu adalah kebaikan yang sedang Allah persiapkan buat kita. Kalau sakit itu, Bu, malaikat sama Allah disuruh mengambil dosa yang sedang sakit ketika dia bersabar. Malaikat disuruh mengambil keceriaan wajahnya agar ia tidak lagi memikirkan dunia. Ada, Bu, orang yang sakit mikirin, oh iya saya belum ini nih pakai pembersih wajah. Ya lagi sakit, biarnya bolak-balik gitu, Bu, ya jam 2 malam terbangun, oh iya belum pakai krim malam, ya Allah. Ada yang mikirin gitu? Nggak ada kan, Bu? Kan sudah tidak memikirkan dunia. Yang ketiga, Allah ambil dosa-dosanya. Tadi udah ya? Yang pertama dosanya, rasa keceriaan wajahnya, dan nikmat makannya. Makan jadi nggak ada apa-apa ya rasanya, Bu ya. Makanya, Bu, saya jarang sekali ke orang sakit itu nawarin makan. Nawarin makannya kalau udah sembuh. Ntar kata yang sakit gini, giliran gue nggak kerasa apa-apa aja pada dibawain makan. Kesenangan yang jaga ya, kesenangan yang jaga. Kalau lagi sakit, doain dulu biar dia cepat sehat, dan tanyanya kalau maupun bawain makanan, tanya apa yang sedang diinginkan. Kalau enggak, di delay aja dulu. Nanti kalau udah
kelihatan sehat, pengen makan apa, kan katanya kalau habis sakit mah memayu ya kita bilang. Karena begitu Allah izinkan untuk melewati sakitnya itu menuju kesembuhan, Allah kembalikan lagi keceriaan wajahnya. Makanya udah mulai kelihatan merah lagi, yang tadinya layu, Allah kembalikan lagi rasa nikmat makannya. Satu yang Allah nggak kembalikan lagi, dosa-dosanya. Luar biasa ya cintanya Allah ya. Untuk menghapus dosa, Allah berikan sakit kepada kita. Sakit yang masih bisa kita tolerir. Bahkan dalam sakit pun masih kita banyak nikmat yang Allah beri. Sakit masih Allah izinkan kita bisa berobat. Sakit masih Allah kasih orang untuk ngurusin kita. Sakit masih Allah izinkan kita punya rumah untuk bernaung. Masya Allah. Maka apapun yang kita inginkan, selalu lebih ridho dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki. Karena kita nggak pernah tahu apakah kecewa kita atau bahagia kita yang bisa membuat kita lebih baik. Bisa jadi kita bisa belajar sabar, bisa menjadi lembut ketika Allah izinkan, Allah takdirkan, Allah berikan ujian berupa orang tua yang susah sekali diajak kompromi sama kita. Akhirnya kita jadi belajar bisa lembut hati. Bisa jadi kita menjadi sabar ketika Allah takdirkan anak kita menguji kita kesabaran buat kita. Karena belajar itu berarti pada hal-hal yang belum kita bisa. Kan kalau kita udah bisa bikin kue onde-onde, kita nggak terus-terusan bikin belajar terus kan, pasti kita nyoba belajar bikin kue yang lain. Maka hakikatnya sama seperti itu. Kalau kita belum lulus di ujian yang satu, maka Allah akan remedial terus. Begitu udah lulus, Allah datengin lagi ujian yang lain. Jadi berdoanya gimana Bu? Ya Allah, lulusin atau jangan nih? Lulusin biar kita tahu semakin baik tingkat keimanan kita, semakin baik tingkat kesabaran kita. Kayak beberapa sahabat di sini suka curhat gini, alhamdulillah Bu, sekarang mah kalau ada apa-apa saya nggak langsung meledak, udah bisa jeda dulu, udah bisa mikir dulu, ya Allah ini kalau aku begini kau ridho. Alhamdulillah ya Bu, udah bisa begitu. Maka ada juga yang para suaminya sekarang jadi cemburu sama bukun. Iya, apa-apa teh ke bukun dulu katanya. Tapi kalau misalnya benar dikasih tahu katanya mantul bukun, masya Allah saya dibilang mantul. Sebenarnya ini cuma waktu saja. Qadarullah-nya Allah izinkan saya tahu duluan, ibu-ibu tahunya dari saya sebagai wasilah. Untuk karena Allah tahu saya banyak dosanya, maka banyakin sedekahnya, sedekah ilmunya, sedekah sabarnya untuk mendengarkan curhat orang lain. Dan ternyata mendengarkan curhat itu capek ya Bu. Maka kalau Bunda Anik bilang gini, jangan dibawa tidur curhatnya orang, jangan dibawa ke hati, karena itu mah bukan ranahmu untuk menyelesaikan masalah. Yang bisa membantu cuma Allah. Dirimu cuma sebagai wasilah pendengar dan memberikan masukan yang sekiranya ia bisa bergantung dan bersandar kepada Allah, bukan kepada kita. Maka orang yang punya masalah sesungguhnya aja dia bingung, apalagi kita yang nggak di situ. Maka kan kita cuma bisa ngasih point of view-nya dari apa-apa yang belum kita rasakan. Tapi kalaupun hatinya menjadi lebih tenang, itu bukan bisa jadi, pasti karena Allah berkehendak. Kehendak Allah lebih baik buat kita, apapun itu kepada Allah. Untuk penutupnya di surat Ar-Ra'd ayat 28.
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Maka kunci utama ketenangan kita mengingat Allah, bukan mengingat manusianya. Karena manusia bisa jadi malah menjadi trigger kita untuk kita menjadi emosi kembali. Bisa jadi kita mengingat apa-apa yang telah dilakukan manusia menjadikan kita justru banyak mengeluh dibandingkan banyak bersyukurnya. Kemarin saya ngobrol sama sahabat tuh, selama ini kita merasa bahwa kita paling tahu, paling bisa ngurusin keluarga kita, paling tahu suami kita, paling tahu anak-anak kita. Tapi qadarullahnya ternyata 80% penyakit suami kita sumbernya dari kita para istri. Masya Allah ya Bu. Jadi orang yang diabetes, orang yang darah tinggi, cek dulu istrinya. Apakah suami selama ini tertekan sama kita? Bisa jadi Bu, suami kita selama ini punya ilmu kebatinan, ngebatin aja Bu, nggak mau ribut, nggak mau ribut depan anak, nggak mau ribut, maka dia menuruti semua keinginan kita. Padahal Bu, kalau sahabat Rasul ya Bu, itu ketika dia membawakan makanan ke ladang untuk suaminya, dia bawa makanan di rantang itu sama bawa apa Bu? Cambuk. Sampai ditanya, kenapa kamu bawa makanan sama bawa cambuk? Cambuknya untuk apa? Apakah untuk mencambuk kambing nanti di ladang? Enggak. Jadi ketika dia menghadapkan makanan itu ke suaminya, sambil dia kasih cambuknya itu, wahai suamiku, apakah engkau ridho kepadaku hari ini? Jika engkau tidak ridho, cambuklah aku. Suruh dicambuk Bu. Kita nih suami istrinya. Nah kita ngasih makan Bu, suami bilang, ini keasinan ini. Ya, kemarin bilang kurang asin, sekarang keasinan. Marah ya begitu. Padahal kita tinggal disuruh taat Bu ya. Gimana pun suaminya kita suruh taat. Yang ada kita lah seringnya protes. Maka bisa jadi penyakit yang ada di suami kita adalah kesalahan kita. Terus gimana kalau udah kejadian bungkut, banyak minta maaf, banyak minta ridho, banyak minta lapang hatinya. Kan kita pengennya kita menua bersama dalam keadaan sehat. Terus kalau istrinya yang sakit gimana bungkut? Sama, 80% penyakit istri ada kontribusi suami. Jadi nggak bisa disalahin salah satunya. Terus gimana caranya biar kita sehat lahir batin? Sehatnya kita, bahagianya kita ada di diri kita. Bagaimana kita memanage perasaan kita, mengatur pikiran kita. Ya, kan kalau kemarin gitu kan, biarin orang lain jadi ujian buat kita, yang penting jangan kita jadi ujian buat orang lain. Maka sekarang ditambahin ilmunya, jangan ingat-ingat manusia, karena mengingat manusia itu penyakit. Berzikrullahi bahwa cukup ingat Allah sebagai obat. Jadi kalau lagi kecewa, kalau lagi sedih, ingatnya siapa Bu? Allah. Bukan ingat kecewanya, bukan ingat suami kita yang bikin sedihnya. Kalau diingat-ingat makin sakit kita Bu, makin babak belur kita Bu. Saya tadi melihat itu di notif WA-nya, lagi apa sayang? Makin bukan. Ternyata bukan sayang Bu, NG-nya kepotong. Lagi apa sayang? Tapi kayaknya aneh ya kalau itu. Lagi makan sayang, benernya gitu. Lagi makan sayang, saya lagi makan itu. Tapi kita udah overthinking. Kita
akhirnya apa Bu? Kalau lagi ngapa-ngapain kita ingat lagi dia lagi apa, enggak, bikin hati kita nggak tenang. Kemana-mana pengennya kita ikuti, bikin hati kita nggak tenang. Padahal apapun yang terjadi semua atas izin Allah. Kita bisa nggak Bu menghalangi? Nggak bisa. 1000 orang menghalangi, kalau Allah izinkan terjadi maka terjadi. Nggak ada yang menghalangi, kalau nggak terjadi nggak akan terjadi. Maka nikmati, jalani, syukuri apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Ketika kita sudah ridho, sudah menikmati apapun yang Allah takdirkan, maka jalan keluar insya Allah akan Allah berikan. Kalau saya selalu ingat dengan janji Allah ya Bu, karena Allah itu cuma satu-satunya yang gak pernah ingkar janji. Ketika kita sudah berusaha mencintai Allah dan berusaha untuk menjadi hambanya sekuat tenaga, maka Allah akan menjadi tangannya untuk memegang dan beraktivitas. Allah akan menjadi matanya untuk melihat. Allah akan menjadi kakinya untuk melangkah. Jadi artinya Allah akan menjaga kita. Nah, sebaik-baik penjagaan adalah penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah. Kita udah bilang itu ya Bu. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadamu ya Allah. Keluar rumah, melangkahkan kaki pertama kali, kita berpasrah diri kepada Allah. Maka apapun kejadian hari ini ya Allah, yang menurut Engkau baik, aku ridho. Dan apapun kejadian hari ini ya Allah, yang mungkin menjadi pembelajaran buatku, aku ridho ya Allah. Maka ridhonya bukan cuma di mulut, tapi juga sampai kepada hati, kepada kolbu, dan kepada iman kita. Kalau udah ridho, walas aja ketika kejadian apa-apa menimpa kita, ya udah biasa aja. Jadi B aja, bersyukur aja, bersyukur aja, bersyukur aja, banyak-banyak bersyukur. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih izinkan kita memiliki keinginan. Artinya kita masih hidup, artinya kita masih diberikan kesempatan punya akal yang sehat. Kalau kita nggak punya keinginan, bahkan ya Bu, orang yang lumpuh aja itu jauh di sanubarinya pasti punya keinginan untuk sembuh, keinginan untuk normal lagi. Yang udah nggak bisa ngomong apa-apa pasti punya keinginan. Itu tandanya kita masih hidup. Maka jalani hidup kita dengan versi terbaik kita menurut Allah. Tugas kita itu berikan versi terbaik kita menurut Allah. Sebelum dirahmati Allah, semoga yang sedikit ini bisa semakin menambah wawasan kita untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk bisa mengambil setiap peristiwa dalam sudut pandang terbaik kita, mengembalikan segala kejadian kepada kuasanya Allah, pada kehendaknya Allah. Jadi saya cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Tapi mari kita sama-sama beristighfar dulu untuk menutup majelis ini, dan banyak berdoa di dalam majelis atas banyak salah kita yang mungkin tidak sengaja kita lakukan, tapi ternyata itu menjadi mudarat buat orang lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, ampuni diri ini ya Allah. Bisa jadi selama ini banyak keinginan-keinginan yang Engkau belum ridho, namun hamba kecewa ketika keinginan itu belum terjadi ya Allah. Astagfirullahaladzim, wa atubu ilaih. Ya Allah ya Rabb, ampuni diri ini ya Rabb, jika selama ini
lebih banyak menghitung kecewa dari hal-hal yang tidak hamba dapatkan dibandingkan mensyukuri begitu banyak nikmat yang Engkau berikan, nikmat yang tak pernah Engkau luput berikan bahkan dikala hamba sedang bergumul dosa. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, ampuni hamba, temani hamba dalam setiap langkah-langkah yang hamba berharap selalu Engkau temani, Engkau jaga dari segala kemaksiatan. Ya Rabb, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, jaga hati ini ya Rabb, jaga hati ini agar tidak condong kepada manusia. Ya Rabb, jaga hati ini untuk selalu berpasrah dan bergantung kepada-Mu. Ya Rabb, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang semakin solihah di hadapan Allah, dan menjadi qurrata ayun keluarga. Alhamdulillah rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.